Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Desti Kartikasari, NIM 19505100022. Saya dari kelas Aksya 3A. Saya sebagai pelesum tema 2. Dari makalah tema 2 dapat saya simpulkan yaitu dalam sejarahnya tradisi membangun etika positif berupa prinsip etika dan perilaku yang dirumuskan sebagai standar yang diidealkan bagi para anggota suatu komunitas profesi yang membutuhkan kepercayaan publik. Bidang profesi yang pertama kali memperkenalkan sistem etika positif ini yaitu adalah di dunia kedokteran. Profesi yang kedua yaitu profesi akuntan, dan profesi yang ketiga yaitu profesi hukum. Sistem kode etik dan kode perilaku terus berkembang dalam praktik di semua bidang kehidupan, baik dalam dunia usaha, masyarakat, maupun di sektor publik dan dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara. Etika adalah peraturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya. Pengertian profesi yaitu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan suatu keahlian. Sedangkan profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Syarat-syarat suatu profesi ada beberapa. Yang pertama, melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Yang ketiga, memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan hanya latihan. Yang keempat, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Yang kelima, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang kedelapan, menentukan bagus standarnya sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kode etik. Selanjutnya, etika profesi mempunyai beberapa prinsip, di antaranya 1. Tanggung jawab. Yang dimaksud tanggung jawab yaitu tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaannya dan hasilnya juga terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat. Yang kedua, keadilan. Dimaksud yaitu menuntut untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Yang ketiga, otonomi, yaitu menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Kemudian, ciri dan sifat etika profesi ada beberapa di antaranya, yaitu 1. Cara suatu perbuatan yang harus dilakukan manusia dalam menjalankan tanggung jawab profesi. Yang kedua, etika hanya berlaku dalam pergaulan atau profesi tertentu. Yang ketiga, etika bersifat relatif. Yang keempat, etika hanya memandang manusia dari segi lahiriah. Dan yang terakhir, kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun tempat kerja. Selanjutnya, kode etik profesi. Kode etik profesi itu pengertiannya yaitu adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari. Tujuan kode etik profesi ada beberapa, yaitu yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. 2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesi yang kuat dan terjalin erat. Dan yang kedelapan, menentukan bagus standarnya sendiri.
Adapun fungsi dari kode etik profesi ada 3. Fungsinya yaitu 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Kode etik yang ada dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan juga bervariasi. Selanjutnya, kode etik pada umumnya mengandung sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik. Sanksi-sanksi tersebut yaitu ada 2, sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang dan terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.